Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret. Kali ini kita sudah selesaikan pelajaran The Secret of Yunus. Nah, sekarang ini kita akan belajar pelajaran The Secret of 1 Petrus. Ya, di dalam surat 1 Petrus ini terdapat di dalam wasiat baru atau perjanjian baru. Ada 2 kali Petrus menuliskan surat, jadi 1 Petrus dan 2 Petrus. Hari ini kita akan belajar tentang garis besarnya dulu. Secara keseluruhan ini isinya tentang apa? Baru kita akan masuk pelajaran dari ayat per ayatnya ya. Nah, saudara, sambil saudara belajar ini, saudara bisa membaca dulu. Sehingga pada waktu saudara baca, saudara ada yang gak mengerti, saudara lihat video ini, saudara makin mengerti. Masih belum mengerti lagi, dengarkan video lagi, baca lagi, sambil di dalam pengurapan Roh Kudus dengan kerendahan hati, dengan kerinduan untuk mencintai firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan berikan pengertian itu, saudara ya. Nah, surat 1 Petrus ini jelas ya ditulis oleh Petrus, Rasul Petrus. Jelas sekali ditulis 1 Petrus. Total ada 5 pasal dan 105 ayat. Wah, kita belajar 105 ayat. Apakah akan ada 105 video? Ya, kita akan lihat nanti ya. Hal ini jelas ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dari Petrus. Nah, itu jelas tulisannya dari Petrus. Ada total 2 surat ya, saya sudah ceritakan tadi. Dan surat 1 Petrus ini kira-kira ditulis pada tahun yang ke-65 setelah Masehi. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada siapa, saudaraku? Ini kepada para musafir yang tersebar di daerah-daerah di Asia Kecil. Ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dijelaskan juga kepada musafir yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Jelas di sini. Nah, temanya apa surat 1 Petrus ini? Supaya kita ngerti, keseluruhan surat ini bertemakan ini. Nah, kita akan belajar nanti tentang tema ini, saudara. Tema apa? Yaitu tema tentang penderitaan yang membawa kemurnian bagi orang percaya. Sekali lagi ya, penderitaan yang membawa kemurnian atau pemurnian bagi orang percaya. Jadi walaupun orang-orang percaya mengalami tekanan, mengalami penderitaan karena nama Tuhan, tetap tidak boleh ada reaksi dosa, reaksi persungutan, reaksi kemarahan. Jangan. Bahkan saat anak-anak Allah ini mengalami penderitaan, justru harus menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Jangan kena penderitaan sedikit sudah persungutan mulai. Iya, jadi Kristen gak enak. Jadi apalagi jadi pelayan Tuhan, aduh pusing. Jangan berkata seperti itu, tapi justru kita lontarkan kalimat-kalimat pujian. Iya, walaupun di tengah kesukaran, kita masih punya Tuhan yang sanggup memberikan mujizat, yang sanggup memelihara. Ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Suatu lagu yang indah. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah badai hidup, kita bisa keluarkan lagu-lagu rohani. Kita bisa keluarkan pujian. Kita keluarkan penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Ini yang harus keluar dari mulut kita, dari pribadi kita,
dari tindakan kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Jangan bereaksi dosa. Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang mengalami tekanan dan penderitaan akibat nama Tuhan Yesus. Jelas sekali dikatakan musafir yang tersebar. Kenapa tersebar? Karena ada aniaya di situ sehingga dia tersebar. Ini, tapi tetap tidak ada kata persenggotan. Memang saudaraku, orang Kristen pada zaman gereja mula-mula dan sampai sekarang ya sedikit banyak pasti ada juga. Ini apalagi zaman gereja mula-mula itu mengalami banyak aniaya, tekanan dari pihak kerajaan Romawi, belum lagi dari pihak orang-orang Yahudi. Dan Petrus memberikan surat ini, memberikan kekuatan penghiburan. Ada banyak ayat-ayat penghiburan di tengah-tengah kesukaran yang Petrus tulis. Luar biasa, nanti kita akan lihat satu demi satu, saudaraku. Nah, apa singkatan Petrus? Nah, saya selalu berikan singkatan-singkatan dalam setiap kitab surat. Saya usahakan, saudaraku, dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita nyantol, supaya kita ngerti temanya. Petrus itu singkatan dari pemurnian tubuh Kristus. Ini surat 1 Petrus. Kalau surat 2 Petrus nanti ya ada lagi singkatannya. Jadi Petrus itu pemurnian tubuh Kristus. Ini yang dikehendaki Allah, saudara, kepada umatnya yang terus-menerus dimurnikan sampai jadi seperti Kristus. Allah menjanjikan kesempurnaan sebagai rencana Allah yang tertinggi bagi orang percaya. Ini bukan saya yang memberikan tulisan, tapi firman Tuhan, yaitu Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Bertumbuhlah sampai kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Dan bertumbuhlah segala hal ke arah Dia. Ini saudaraku, janji Tuhan. Kita jadi seperti Kristus. Jika kita sungguh-sungguh mau meresponi panggilan Allah ini, terus mau dimurnikan dan ditumbuhkan, maka janji kesempurnaan ini tidaklah mustahil kita gapai. Ini janji. Oleh karena itu, apalagi sejak masa muda kita sungguh-sungguh, apalagi mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu suatu anugerah, suatu kesempatan indah. Waktunya akan lebih banyak lagi untuk kita bertumbuh. Kalau kita bertobat baru umur 60 tahun, 70 tahun, ya oke. Masih mending daripada tidak sama sekali bertobat masuk neraka. Tapi waktunya sangat singkat. Apakah bisa mencapai kesempurnaan? Ya, akan ada banyak waktu yang terbuang. Saya nggak bisa katakan tidak, tapi kesempatan itu jauh lebih besar. Orang-orang yang mau bertobat sejak masa mudanya. Lebih banyak kesempatan untuk berkarya, untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh. Karena bertumbuh itu perlu waktu, saudaraku. Untuk meningkatkan rohani itu perlu waktu. Coba saudara lihat, untuk meningkatkan kesabaran itu butuh waktu berapa tahun. Coba kita evaluasi. Saudara yang saat ini sudah bisa sabar, coba berapa tahun saudara dari biasanya temperamen jadi sabar? Berapa tahun butuh waktu? Nah, kita perlu evaluasi ini dan kita perlu terus meningkatkan rohani. Nah, ini saudaraku ya. Selama kita dalam dunia ini, maka ada kesempatan untuk terus meningkat. Bahkan ada orang yang sudah stroke di rumah sakit. Apakah masih bisa meningkat? Masih bisa. Saat dia gak bisa berdaya, tapi dia masih bernafas, itu rohnya masih ada, saudaraku. Dan dia bisa berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Itu Roh Kudus yang di dalam dia itu mengorbankan semangatnya. Dia berdoa dalam bahasa lidah, dan itu menguatkan dia. Selama masih bernafas, ada kesempatan untuk bertumbuh, ada kesempatan untuk meningkat sampai seperti Kristus. Oleh karena itu, pakailah waktu yang ada. Jangan takut menderita karena nama Tuhan Yesus.
Jadilah berkat bagi sekeliling kita. Janganlah buang waktu yang sia-sia. Tolong pada yang menderita. Biar hidupmu jadi berkat buat semua. Namamu tertulis dalam sorga. Ini terus meningkat, terus jadi berkat, terus bertumbuh, terus dimurnikan sampai mencapai tingkat kemuliaan yang maksimal saat kita meninggal atau saat kita mengalami pengangkatan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ini temanya Petrus, pemurnian tubuh Kristus. Ada 6 bagian dalam surat 1 Petrus ini, saudaraku. Yang pertama, salam pembuka dan sukacita dalam pencobaan. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Jadi ada sukacita dalam pencobaan. Langsung 1 Petrus ini tulisnya to the point. Salam membuka sedikit, langsung ada sukacita dalam pencobaan. Nah, itu. Bagian kedua, panggilan Allah bagi orang percaya. Ayat 1, pasal 1 ayat 13 sampai 25 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, bagian 3, peran orang percaya dalam dunia ini. Jadi walaupun kita ini musafir, kita disebut musafirnya Allah, tapi kita ada peran dalam dunia ini. Itu pasal 2 ayat 11 sampai 25 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 12. Bagian 4, pelajaran tentang penderitaan dalam dunia. Nah, ini topiknya. Bagaimana penderitaan dalam dunia ini? Sikap kita bagaimana? Itu pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 19. Pasal 5, bagian 5 itu menjadi berkat dalam dunia dan nasihat-nasihat terakhir. Nah, ini sudah mulai mendekati akhir tulisan Petrus. Itu ada banyak nasihat-nasihat Petrus itu di pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bagian yang ke-6 itu salam penutup. Itu pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ini 6 bagian dalam surat 1 Petrus. Kita akan lihat satu persatu, ayat demi ayat, dengan pengurapan Roh Kudus. Kita akan terima pengertiannya, saudaraku. Dan kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, ya. Oke, ini sedikit bagian garis besar dalam surat 1 Petrus. Di video yang akan datang kita akan mulai masuk ayat per ayatnya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.